Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ulia, NPM 2401051028. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 18, yaitu Bank Sentral, OJK, dan LPS. Yang pertama ada Bank Sentral. Bank Sentral mempunyai beberapa kesamaan dengan bank pada umumnya, antara lain adalah yang pertama melakukan fungsi intermediasi, yang kedua mengumpulkan data, yang ketiga asetnya didominasi oleh aset finansial, keempat motivasi utama pendirian Bank Sentral bukanlah memperoleh laba, kelima mempunyai hak monopoli mengedarkan uang kertas dan logam, dan keenam berkedudukan di ibu kota negara. Selanjutnya ada fungsi dan tugas Bank Sentral. Tugasnya itu menjaga stabilitas moneter perekonomian sebuah negara. Untuk dapat menjalankan tugas tersebut, Bank Sentral melaksanakan fungsi pengaturan jumlah uang beredar. Selanjutnya itu fungsi yang pertama, agen fiskal pemerintah. Memberi nasihat dan bantuan pengelolaan keuangan negara. Yang kedua, banknya bank atau lender of last resort, atau menyediakan dana bagi bank yang mengalami krisis likuiditas. Yang ketiga, penentu dan pelaksana kebijakan moneter, yaitu mengontrol jumlah uang beredar dan suku bunga. Yang keempat, ada pengawasan dan pembinaan perbankan, yaitu menjaga kesehatan dan stabilitas sistem perbankan. Yang kelima, ada penanganan transaksi giro atau clearing, yaitu mengelola pembayaran antar bank melalui sistem giro. Yang keenam, ada riset ekonomi, yaitu melakukan riset untuk memahami dan mengembangkan sektor moneter. Selanjutnya, Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank Indonesia berasal dari De Java's Bank, bank milik Belanda yang didirikan tahun 1828 dan diberi wewenang mencetak serta mengedarkan uang di Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, bank ini dinasionalisasi melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 dan berubah nama menjadi Bank Indonesia. Sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953, Bank Indonesia berperan sebagai bank sentral, namun masih menjalankan beberapa fungsi bank komersial hingga tahun 1968. Pada tahun tersebut, melalui Undang-Undang Nomor 13, fungsi komersial dihapus dan Bank Indonesia fokus pada peran sebagai bank sentral, termasuk menjaga stabilitas moneter dan menjaga agen pembangunan. Kemudian, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, kedudukan Bank Indonesia dipertegas sebagai lembaga yang independen dari pemerintah. Nilai tukar atau kurs. Untuk mencapainya, BI memiliki 3 tugas utama. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan mencegah kelancaran sistem pembayaran. Dan ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Berikutnya ada tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang. Yang pertama, menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Selanjutnya, melakukan pengadilan moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada operasi pasar terbuka. Yang ketiga, memberikan kredit atau pembiayaan untuk jangka waktu 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank. Yang keempat, memberikan fasilitas pembiayaan darurat kepada bank yang mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistematik dan berpotensi mengakibatkan krisis. Yang kelima, melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan. Dan yang keenam, mengelola cadangan devisa. Selanjutnya ada tugas mengatur dan menjaga sistem pembayaran. Bank Indonesia juga bertanggung jawab atas efisiensi dan keamanan sistem pembayaran melalui A. Menetapkan penggunaan alat pembayaran. Untuk alat non-tunai, Bank Indonesia mengatur pencetakan, pengedaran, penarikan, hingga pemusnahan uang rupiah. Untuk alat non-tunai, Bank Indonesia menetapkan bentuk, keabsahan, dan keamanan penggunaannya. B. Mengatur dan menyelenggarakan sistem pembayaran. Bank Indonesia menyelenggarakan sistem pembayaran atau memberi izin ke pihak lain untuk melakukannya. Bank Indonesia juga mengatur sistem keuangan antar bank untuk memastikan kelancaran transaksi. Selanjutnya yaitu tugas mengatur dan mengawasi bank. Berdasarkan Undang-Undang, kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank meliputi: yang pertama, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. Yang kedua, menetapkan peraturan di bidang perbankan. Yang ketiga, melakukan pengawasan bank baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan keempat, mengenakan sanksi terhadap bank sesuai ketentuan perundangan. Untuk keempat dimaksud, Bank Indonesia juga berwenang menetapkan ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian yang bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat.
Selanjutnya materi independensi. Pengertian independensi. Independensi didefinisikan sebagai kebebasan dari pengaruh, instruksi, atau kontrol pihak lain. Dalam konteks bank sentral, hal ini berarti kebebasan dari campur tangan eksklusif maupun legislatif agar dapat menjalankan kebijakan moneter tanpa tekanan politik. Independensi bank sentral mencakup 5 aspek utama. Yang pertama, independensi kelembagaan, yang kedua, independensi sasaran, ketiga, independensi instrumen, keempat, independensi personal, dan yang kelima, independensi keuangan. Kelima aspek ini memastikan bank sentral mampu menjalankan tugasnya secara efektif dan objektif. Selanjutnya ada independensi Bank Indonesia. Independensi Bank Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Berdasarkan 5 aspek independensi berikut. Yang pertama, independensi kelembagaan, kedua, independensi sasaran akhir, yang ketiga, independensi instrumen, keempat, independensi personal, dan kelima, independensi keuangan. Materi selanjutnya itu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK adalah lembaga pengawas sektor jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal, dan asuransi yang dibentuk pada tahun 2010. Keberadaannya penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Latar belakang pembentukan OJK antara lain yang pertama, sistem keuangan memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Yang kedua, globalisasi dan kemajuan teknologi membuat sistem keuangan semakin kompleks dan saling terhubung. Yang ketiga, adanya keglomerasi keuangan menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga. Yang keempat, permasalahan lintas sektor seperti moral hazard, pelindungan konsumen yang belum optimal, dan gangguan stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya, harapan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Yang pertama, mewujudkan koordinasi pengawasan yang efektif untuk menjamin stabilitas sistem keuangan. Yang kedua, pengaturan dan pengawasan dilakukan secara terintegrasi atau seluruh kegiatan jasa keuangan. Selanjutnya ada fungsi OJK. Yang pertama, mengawasi aturan main yang sudah dijalankan dari Forum Stabilitas Keuangan. Yang kedua, menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang ketiga, melakukan pengawasan bank dalam struktur yang sama seperti sekarang. Dan keempat, pengawasan bank keluar dari Otoritas Bank Indonesia sebagai bank sentral dan dipegang oleh lembaga baru. Tujuan dalam pembentukan OJK yang pertama, untuk mencapainya, Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dengan mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Yang kedua, mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis. Yang ketiga, menciptakan satu otoritas yang lebih kuat dan memiliki sumber daya manusia dan ahli yang mencukupi. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Materi terakhir yaitu LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. LPS adalah lembaga independen yang bertugas menjamin simpanan nasabah perbankan dan turut menjaga stabilitas sistem perbankan di Indonesia. LPS dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 dan mulai beroperasi sejak 22 September 2005. Fungsi LPS yang pertama, menjamin simpanan nasabah, kedua, turut menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Tugas LPS yang pertama, menyusun kebijakan penjaminan simpanan, kedua, melaksanakan penjaminan simpanan, ketiga, merumuskan kebijakan untuk menjaga stabilitas perbankan, dan keempat, menangani bank gagal baik yang berdampak sistematik maupun tidak. Wewenang LPS yaitu menetapkan dan memungut premi penjaminan dari bank, mengelola dan mencairkan klaim penjaminan, mengakses data perbankan yang relevan, menetapkan dan melaksanakan pembayaran klaim, memberi sanksi administratif, dan melakukan penyuluhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.